Dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, rahmat, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara di udara ini ya, dalam keadaan sehat walafiat melalui Kuningan FM yang kita cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, para ulama, para aulia dan kita umatnya hingga akhir zaman. Berbahagia sekali saya pada sore hari ini jelang berbuka puasa kita bisa sharing, bisa berbagi tentang pengetahuan. Tentu saja dalam konteks ini saya bukan orang yang terbaik mungkin yang dari Bapak Ibu semuanya pemirsa Kuningan FM yang saya cintai, yang saya banggakan. Tapi ini adalah sebuah tugas yang harus saya selesaikan dari MUI Kabupaten Kuningan untuk berbagi, kita mengisi hikmah-hikmah Ramadan dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Teh Dina, kita akan membahas tentang puasa dan kesolehan sosial ya. Bapak Ibu insan Kuningan FM yang saya cintai, yang saya banggakan. Para ulama sering menyampaikan bahwa ibadah Ramadan itu adalah ibadah yang teramat sangat istimewa. Satu di antara keistimewaannya itu adalah ibadah Ramadan tidak hanya berdampak kepada pribadi kita sendiri, tapi ia mempunyai potensi untuk menyadarkan banyak orang, mempunyai potensi juga untuk mendekatkan ikatan-ikatan sosial di antara kita semuanya. Melalui peristiwa apa kita bisa merasakan kedekatan-kedekatan sosial, dan ini sesuatu yang sangat mahal untuk kehidupan kita. Di antaranya adalah melalui rasa lapar kita. Di rasa lapar kita ini adalah sesuatu yang sangat khas di ibadah puasa kita. Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti sholat atau zakat ataupun juga bahkan haji, itu mungkin akan berbeda dirasakan oleh orang-orang yang mampu dengan orang-orang yang tidak mampu. Sholat mungkin orang yang mampu bisa merasakan di tempat yang lebih nyaman, dengan sajadah yang lebih empuk, yang wangi, tempatnya pun dibuat bagus, dibuat bersih, dibuat juga indah, dibuat sangat nyaman. Sementara mungkin orang-orang yang tidak mampu, dia juga tetap sholat, tetapi juga mungkin tempatnya tidak seindah, tidak sebagus, mungkin juga dari sisi fisik tidak senyaman orang-orang. Apalagi misalnya kalau ibadah haji, memang bagi orang-orang yang mampu, punya kesempatan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mereka akan merasakan nikmatnya ibadah haji. Tetapi ketika yang diibadahkan ya, yang kita melalui ibadah puasa ini, satu hal yang bisa dirasakan, tidak pandang lagi kelas sosialnya, tidak pandang lagi kelas pendidikannya, tidak pandang lagi apakah dia pejabat atau rakyat jelata. Rasa lapar ini bisa dirasakan oleh semua orang, bisa dirasakan melintasi batas-batas keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, ataupun juga status-status sosial yang lain. Semua itu dirasakan sama, baik yang kaya, baik yang miskin, baik pejabat maupun rakyat biasa juga sama merasakan proses lapar yang sama dengan para pejabat yang lain. Nah, ini adalah sebuah kekhasan dalam ibadah puasa kita, di mana ibadah ini rasanya secara fisik bisa dirasakan sama oleh semua kalangan. Yang tadinya ibadah-ibadah biasa, ya ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi, itu banyak dirasakannya oleh individu-individu. Masing-masing individu bisa mengkreasi sendiri
bagaimana mereka mempunyai tempat yang bagus, mempunyai tempat yang nyaman dalam beribadah, tetapi kemudian melalui ibadah Ramadan, ibadah puasa ini kemudian kita diingatkan ada satu hal yang bisa kita rasakan sama dengan orang-orang yang tidak mampu, yaitu rasa lapar. Nah, ini harapannya adalah kita mampu menghadirkan, ya, kita mampu menghadirkan rasa yang sama. Betapa kelaparan itu satu aspek, ya, satu aspek kemanusiaan kita. Pasti kita menolak rasa lapar. Pasti kita merasakan ketidaknyamanan dalam rasa lapar itu. Pasti juga kita sebetulnya merasa mungkin dalam aspek-aspek tertentu kita merasa terganggu dengan puasa kita ini. Tapi karena keimanan kita, karena kerinduan kita akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi, kemudian kita lakukan ibadah puasa. Nah, hikmahnya buat kita adalah bagaimana keadaan yang sulit yang mungkin banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang berada pada posisi sulit secara ekonominya. Lapar mereka bukan hanya pada saat bulan suci Ramadan, tetapi lapar yang mereka rasakan pastilah mereka merasakan setiap hari. Nah, harapannya dari keadaan ini orang-orang yang mampu, para pejabat, orang-orang kaya atau orang menengah ke atas ini bisa merasakan bagaimana perihnya dan pedihnya suasana kelaparan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah, dari rasa ini, ya, apalagi kita ditambah dengan keimanan yang sangat baik, sangat prima di bulan suci Ramadan ini, banyak rahmat yang Allah turunkan untuk kita semuanya. Maka harapannya adalah dengan kita merasakan laparnya ini adalah sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, tentunya bisa tumbuh di dalam diri kita ini rasa kepedulian kita kepada sesama, khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu. Betapa beratnya kehidupan orang-orang yang tidak mampu, betapa beratnya orang-orang yang tidak mampu ini menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka bukan hanya diuji dengan berbagai macam permasalahan yang menimpa dirinya. Satu di antara ujian mereka juga adalah kelaparan. Ya, satu di antara mereka ujiannya juga adalah rasa lapar yang mereka rasakan. Memang kita bisa mengatakan mungkin itu laparnya lapar tidak seberat yang kita duga. Iya, memang mereka mungkin tidak merasakan beratnya lapar itu seperti yang kita duga, tapi rasa lapar itu betul-betul menghinggapi mereka. Mungkin saat ini mereka bisa merasakan, atau hari ini mungkin mereka bisa merasakan, bisa kenyang laparnya sesaat. Namun untuk besok mereka mungkin harus berpikir lagi bagaimana mereka juga bisa memenuhi hajat fisiknya. Dan itu yang menjadi sesuatu yang sangat berat dalam hidup mereka. Nah, untuk kalangan menengah ke atas tentu tidak mengalami hal-hal yang seperti ini. Sekedar untuk makan, minum, mereka mungkin sudah cukup. Nah, tetapi yang ingin kita munculkannya adalah bagaimana orang-orang menengah ke atas ini, para pejabat khususnya, orang-orang kaya khususnya, ini ada muncul rasa kesadaran di dalam dirinya melalui puasa ini, ada rasa tumbuh ingin berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu sesuai dengan proporsi kewajiban. Jadi insan Kuningan FM yang saya cintai, yang saya banggakan, rasa lapar ini idealnya memang mampu menumbuhkan rasa kesadaran sosial. Kita mungkin akan sangat bertanya kepada diri kita sendiri, kita bisa merefleksi diri kita sendiri. Jika kita puasa, jika kita kemudian dengan puasa ini merasakan laparnya kita, tapi kemudian kita juga tidak tumbuh rasa pedulinya terhadap sesama kita, tampaknya kita harus mempertanyakan ulang sejauh mana refleksi kita terhadap rasa lapar yang kita rasakan di bulan suci Ramadan. Ya, karena dengan ibadah-ibadah yang lain kita bisa merasakan, mungkin
walaupun dengan berbagai macam level. Orang bisa merasakan nikmatnya sholat, orang bisa merasakan nikmatnya berzikir, orang bisa merasakan nikmatnya untuk membaca Al-Quran. Ya, semua kalangan bisa merasakan hal yang seperti itu. Tapi khusus untuk ibadah Ramadan ini, rasa lapar ini kita miliki, Allah berikan peluangnya kepada kita untuk melakukan refleksi, menumbuhkan rasa peduli kepada orang-orang yang tidak mampu dengan jalan berpuasa. Ya, dengan jalan berpuasa. Baik, Bapak Ibu pemirsa dengan FM yang saya cintai, yang saya banggakan. Dari aspek ini kita bisa mengambil hikmah. Kita dapat mengambil hikmah bahwa peduli terhadap rasa lapar biasanya dirasakan oleh masyarakat bawah, dan harapannya adalah untuk kita semuanya, ya, untuk kita semuanya, khususnya dari kalangan menengah ke atas dan juga para pejabat, sekali lagi muncul rasa pedulinya ini lebih tinggi lagi. Artinya apa? Artinya ada peningkatan kepedulian kita kepada orang-orang yang tidak mampu dengan jalan berpuasa. Dan jika kita misalnya dengan, sekali lagi ya saya ulangi, jika misalnya dengan puasa ini kemudian kita tidak tumbuh rasa peduli kita kepada sesama orang-orang yang tidak mampu, tampaknya kita harus merefleksi ulang tentang kualitas puasa kita. Ya, karena memang hanya dengan ibadah puasa ini kita bisa merasakan kelaparan. Ya, dengan ibadah puasa ini kita bisa merasakan pada kelaparan. Nah, Bapak Ibu pemirsa Kuningan FM yang saya cintai, rasa peduli kepada sesama itu dapat merenggangkan, dapat mengembalikan kerenggangan sosial. Yang biasanya antara orang yang miskin dengan orang yang kaya itu ada jeda, ya, ada gap yang sangat tinggi. Antara pejabat dengan rakyat jelata itu ada gap yang sangat tinggi, dari status sosialnya, keadaan ekonominya, kemudian juga keadaan pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, melalui rasa lapar yang kita miliki ini, setidaknya kita ada keinginan untuk memperkecil jenjang kerenggangan kita dengan masyarakat yang bawah. Kita menjadi orang-orang yang kemudian ingin merasakan bagaimana ya sulitnya, bagaimana pedihnya orang-orang yang tidak mampu. Ya, kemudian kita sendiri mampu menumbuhkan rasa peduli. Betapa tidak enaknya keadaan orang-orang yang tidak mampu dari aspek kelaparan mereka, sehingga ada rasa ingin berbagi, ingin juga peduli kepada mereka, ingin mengunjungi mereka, ingin juga memperhatikan keadaan mereka, dari secara khusus dari keadaan harta kita yang bisa kita berikan kepada mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa Kuningan FM yang saya cintai, yang saya banggakan, saat ini masyarakat itu kan betapa besarnya merasakan kesenjangan, ya, betapa masyarakat ini merasakan kesenjangan yang sangat besar. Ya, maka salah satu hikmah puasa adalah kita akan mampu ya menumbuhkan potensi agar kita ini mengurangi kesenjangan sosial. Masyarakat kita diguyur ya, kemudian atau juga dibanjiri dengan informasi-informasi yang menunjukkan gap sosial yang sangat tinggi, melalui sinetron dengan tampilan yang sangat mewah, dengan yang tampilan yang sangat glamor, kemudian kehidupannya juga kehidupan yang betul-betul menunjukkan orang-orang kaya, sementara mereka berada dalam kehidupan yang sangat baik. Ya, kemudian kita juga saat-saat ini mengalami suasana kenaikan BBM, kemudian juga kelangkaan minyak goreng misalnya. Ini juga suasana yang sangat menekan keadaan mereka, ya, sangat menekan keadaan mereka. Ya, jadi Bapak Ibu ya, insan Kuningan FM yang saya cintai, saya banggakan, dampak besarnya adalah dari puasa ini inginnya adalah munculnya kearifan dan kesolehan sosial, bahwa kaya itu bagus, menjadi pejabat juga sangat bagus, ya, sangat bagus jika ia kemudian berdampak kepada perbaikan
sosial yang ada di masyarakat. Harta yang ada pada orang-orang kaya sangat baik, tetapi akan jauh lebih baik jika kekayaan mereka juga ada sebagiannya yang mereka berikan kepada orang-orang yang tidak mampu menghidupkan manfaat yang lebih besar, mampu memberikan optimisme hidup kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang tidak punya, mungkin orang miskin, mungkin orang fakir, mungkin juga kepada anak-anak yatim. Jika itu terjadi, rasa kepedulian dari para pejabat, dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang tidak mampu, itu sekali lagi akan menumbuhkan keadaan sosial yang sangat baik, baik dari perspektif dunia maupun perspektif akhirat. Perspektif dunia munculnya adalah kedekatan sosial, munculnya rasa saling berbagi di antara kita semuanya, munculnya rasa kasih sayang di antara masyarakat dengan pejabat, antara masyarakat yang tidak mampu dengan orang-orang kaya. Kemudian dimensi akhiratnya pun memang adalah antara keriduan dan doa dari orang-orang miskin, dari orang-orang tidak mampu. Itu juga adalah doa-doa yang sangat mustajab untuk memperbaiki keadaan sosial kita. Mungkin bisa menyadarkan kita semuanya, khususnya bagi para pejabat, bagi para orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Mungkin jika keadaan kita semakin hari banyak yang mengatakan, para ahli, kok semakin sulit keadaan ekonomi kita, kok semakin tidak mampu, semakin tidak menentu keadaan kita saat-saat ini. Mungkin satu di antaranya adalah kurangnya doa-doa dari orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, doa dari anak-anak yatim kepada para pejabat, kepada orang-orang kaya. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin satu di antaranya adalah kurangnya atau minimnya rasa peduli para pejabat ini kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada anak yatim, dan lain sebagainya. Jadi melalui ibadah puasa ini, saya kira ini adalah sebuah peluang bagi kita semuanya untuk meningkatkan kedekatan kita dengan orang-orang